Pengertian antropologi ragawi. Antropologi ragawi atau antropologi fisik adalah salah satu cabang utama antropologi yang berfokus pada studi manusia dari sudut pandang biologis. Disiplin ini mencakup studi tentang evolusi, genetika, adaptasi, dan variasi fisik manusia dalam konteks lingkungannya. Berikut adalah uraian lengkap mengenai konsep-konsep utama dalam antropologi ragawi. Evolusi manusia adalah bagian penting dalam antropologi ragawi yang mempelajari proses perubahan biologis manusia dari nenek moyang primata hingga Homo sapiens modern. Teori evolusi oleh Charles Darwin merupakan dasar pemahaman tentang seleksi alam, di mana individu dengan ciri-ciri yang lebih adaptif memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang biak. Fosil-fosil penting dalam evolusi manusia, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, dan Homo sapiens adalah contoh fosil-fosil penting yang menunjukkan tahap-tahap perkembangan manusia dari masa ke masa. Seleksi alam merupakan mekanisme di mana variasi yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup cenderung diteruskan ke generasi berikutnya. 2. Paleoantropologi. Paleoantropologi adalah subbidang antropologi ragawi yang mempelajari fosil-fosil manusia dan nenek moyang manusia. Penelitian paleoantropologi membantu kita memahami bagaimana bentuk fisik manusia berubah seiring waktu, serta bagaimana manusia pertama kali beradaptasi dengan lingkungannya. Temuan fosil dan situs arkeologi. Temuan fosil di Afrika seperti Lucy atau fosil Australopithecus afarensis telah membantu ilmuwan memahami langkah-langkah penting dalam evolusi manusia. Afrika sering disebut sebagai tempat lahir manusia karena banyak fosil manusia purba ditemukan di sana. Tiga, variasi genetika dan konsep ras. Antropologi ragawi juga membahas tentang variasi genetika dalam populasi manusia. Genetika populasi membantu menjelaskan bagaimana manusia berbeda dalam beberapa karakteristik fisik, seperti warna kulit, bentuk wajah, dan tinggi badan. Tetapi, penelitian telah menunjukkan bahwa perbedaan biologis antar individu lebih besar daripada antar kelompok ras. Pertama, ras dalam perspektif biologis. Secara biologis, konsep ras dianggap tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa ras hanyalah konstruksi sosial, karena variasi genetik antar manusia sangat kecil, dan perbedaan fisik sebagian besar muncul sebagai respon terhadap adaptasi lingkungan. Yang kedua, adaptasi fisik. Misalnya, orang yang tinggal di dataran tinggi memiliki adaptasi terhadap kadar oksigen rendah, dan orang yang tinggal di dataran daerah tropis memiliki warna kulit lebih gelap sebagai perlindungan dari sinar UV. 4. Adaptasi fisik terhadap lingkungan. Adaptasi adalah kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara biologis dengan lingkungannya. Manusia beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan termasuk iklim ekstrim dan perubahan ketersediaan sumber daya alam. A. Adaptasi terhadap lingkungan. Orang-orang yang tinggal di lingkungan bersuhu dingin seperti di kutub utara cenderung memiliki tubuh lebih kompak dengan anggota badan pendek yang membantu menjaga panas tubuh. Sementara itu, orang yang hidup di daerah panas cenderung memiliki tubuh lebih tinggi dan langsing untuk membantu pelepasan panas. B. Adaptasi terhadap ketinggian. Di dataran tinggi seperti pegunungan Andes atau Tibet, orang-orang mengembangkan adaptasi biologis terhadap kadar oksigen rendah seperti peningkatan hemoglobin dalam darah. 5. Primatologi. Primatologi adalah studi tentang primata non-manusia atau seperti simpanse, gorila, dan monyet. Dalam konteks perilaku sosial dan biologis, studi tentang primata memberikan wawasan tentang perilaku dan karakteristik yang mungkin dimiliki oleh nenek moyang manusia. Hubungan manusia dan primata. Studi tentang primata memberi gambaran tentang pola perilaku yang mungkin ada pada manusia awal.
termasuk perilaku sosial, penggunaan alat, dan interaksi kelompok. 6. Antropometri. Antropometri adalah ilmu yang mengukur dimensi dan proporsi tubuh manusia. Studi ini penting dalam memahami variasi fisik antar individu dan antar kelompok. Antropometri digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, olahraga, desain ergonomis, dan forensik. Penggunaan dalam kesehatan dan forensik. Dalam bidang kesehatan, antropometri membantu menentukan standar gizi dan pertumbuhan. Di forensik, pengukuran kerangka dapat membantu dan identifikasi individu yang sudah meninggal. 7. Forensik antropologi. Forensik antropologi adalah penerapan ilmu antropologi fisik dalam konteks hukum. Ilmu ini sering digunakan untuk mengidentifikasi sisa-sisa manusia yang ditemukan dalam penyelidikan kriminal, kecelakaan, atau bencana alam. Identifikasi sisa manusia. Ahli forensik antropologi menggunakan struktur kerangka untuk menentukan usia, jenis kelamin, tinggi, dan ras seseorang serta membantu mengidentifikasi penyebab kematian. Biologi molekuler dan antropologi genetika. Antropologi genetika adalah cabang antropologi yang mempelajari struktur gen manusia untuk memahami pola migrasi, asal-usul populasi, dan hubungan antar populasi manusia, DNA, dan studi migrasi manusia. Melalui analisis DNA mitokondria atau diturunkan melalui garis ibu, dan kromosom Y atau diturunkan melalui garis ayah. Para antropolog dapat melacak jejak migrasi manusia purba, seperti migrasi keluar dari Afrika yang dikenal dengan teori Out of Africa. Hubungan antara biologi dan budaya. Walaupun antropologi ragawi berfokus pada aspek biologis manusia, tetap ada hubungan yang erat antara biologi dan budaya. Misalnya, praktik budaya seperti diet, cara hidup, dan teknologi mengaruhi adaptasi biologis manusia. KO, evolusi biologis dan budaya. Misalnya, kemampuan manusia untuk mencerna laktosa hingga dewasa berkembang seiring dengan budaya penggembalan dan konsumsi susu di beberapa populasi. Kesimpulan antropologi ragawi. Antropologi ragawi memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana manusia berkembang secara biologis dari waktu ke waktu, bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungannya, dan bagaimana variasi fisik dan genetika muncul di berbagai populasi. Ini adalah studi yang sangat multidisipliner, menggabungkan aspek-aspek dari biologi, arkeologi, genetika, dan ilmu sosial untuk memahami kompleksitas keberadaan manusia.